Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam menyelesaikan kurikulum pada bidang akidah, tauhid, uluhiyah, dan kita sudah di buku yang ke-6 dari 7 buku yang kita akan baca. Itu sekarang kita membaca kitab Kashfu Asy-Syubhat, ya, menyingkap syubhat. Artinya kita tidak akan paham bagaimana tauhid sampai kita mengerti dua hal. Yang pertama, bagaimana akidah kaum musyrikin, dan bagaimana akidah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mengetahui dua ini, kita akan mengerti, oh ini ternyata akidahnya kaum musyrikin. Oh ternyata begini yang merupakan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akidah para rasul. Kenapa mesti mengetahui bagaimana akidah kaum musyrikin? Karena ternyata setelah kita cocokkan, banyak dari kaum muslimin yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi alasan mereka melakukan kesyirikan adalah alasannya orang-orang musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebabnya apa? Karena mereka tidak mengerti akidahnya orang-orang musyrikin. Taib. Dan sudah kita bahas dua syubhat. Syubhat yang pertama, bahwa la ilaha illallah itu, ya, yang penting kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini yang pertama. Jadi orang-orang yang berbuat syirik sekarang, alasan mereka, ya, yang penting kita yakin bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maksudnya tidak ada yang mencipta, yang mengatur dan menguasai alam semesta kecuali Allah. Apa jawabannya? Kira-kira kaum musyrikin di masa Nabi bagaimana akidahnya? Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, apa mereka jawab? Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang berikan rezeki, mereka jawab siapa? Allah. Berarti apa yang diyakini oleh sebagian muslimin, ya, yang penting percaya Tuhan itu ada, dialah pencipta, dialah pengatur, dialah penguasa alam semesta. Tidak ada yang mencipta, yang mengatur, menguasai alam semesta kecuali Dia. Tidak ada yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan kecuali Dia. Apa jawabannya? Akidah seperti ini akidahnya siapa? Akidahnya kaum musyrikin. Maksudnya apa kita mau banggakan? Kita bangga, saya percaya Tuhan itu ada, Allah Azza wa Jalla. Saya percaya bahwa Dialah yang mencipta, Dialah yang mengatur, Dialah yang menguasai alam semesta, Dialah pencipta langit dan bumi, ya kan? Apa dibanggakan seperti ini? Karena ternyata seperti ini, inilah akidahnya kaum musyrikin. Berarti apa makna la ilaha illallah? Taib. Apa makna la ilaha illallah? Maknanya adalah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali siapa? Allah.
Apa buktinya? Seandainya cukup meyakini tidak ada yang mencipta, yang mengatur, menguasai alam semesta kecuali Allah, itu sudah muslim. Ya kan? Apa jawabannya? Kenapa kaum musyrikin di masa Nabi itu tetap diperangi oleh Nabi? Terjadi jihad melawan orang-orang musyrik. Mana mungkin Nabi perangi kalau sudah muslim? Mana mungkin? Berarti menunjukkan mereka belum Islam. Bukti yang kedua apa? Akidah mereka seperti itu, tapi tetap tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Seandainya itu yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah, apa susahnya mereka ucapkan? Karena memang akidahnya begitu. Tapi mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena makna dari kalimat la ilaha illallah adalah apa? Itu dia. Ketika mereka disuruh mengucapkan la ilaha illallah, ya disebutkan di surah Shad, ya, di surah Shad ayat 5. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apa jawaban mereka? Aja'alal alihata ilaha wahida? Apakah dia menjadikan yang kita sembah satu saja? Paham maksudnya? Jadi orang-orang musyrikin di masa Nabi lebih paham akan arti la ilaha illallah, karena ketika disuruh oleh Nabi untuk mengucapkan kalimat ini, apa jawaban mereka? Apakah dia mau menjadikan yang kita sembah satu saja? Artinya apa? Mereka paham kalau kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti yang kita sembah cuma siapa? Allah. Artinya orang musyrikin terserah, yang penting kita sembah Allah itu benar bagi mereka, ya. Memang mereka bernazar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga mereka menyerahkan ibadah kepada malaikat, ya, kepada orang saleh, kepada wali. Jadi mereka maunya ibadah itu jangan hanya kepada Allah, seperti yang berjalan di tengah mereka. Makanya ketika disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka tidak mau mengucapkannya, menunjukkan bahwa apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah memurnikan ibadah hanya kepada siapa? Allah. Itu yang dimaksud. Jadi kalau sekarang misalnya kita lihat di tengah kaum muslimin, masya Allah, sholat, haji, sedekah, bangun masjid, ibadah kepada Allah. Tapi bikin rumah baru, potong ayam, beli mobil baru, potong ayam, mau pergi melaut, kasih sesajian, mau panen, mau tanam, kasih sesajian. Jadi kaum musyrikin terdahulu ibadah kepada Allah, iya, selain Allah, iya. Sekarang sama. Paham? Kenapa? Karena tidak memahami bagaimana akidahnya orang musyrik di masa Nabi dan bagaimana akidah yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya sekarang ke masjid lancar, ke tempat keramat lancar toh. Paham maksudnya? Berdoa kepada Allah di masjid, di tanah suci. Tapi berdoa di kuburan lancar toh. Paham maksudnya? Jadi orang-orang musyrikin di masa Nabi dulu seperti itu persis. Jadi kenapa mereka tidak mau mengucapkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah? Apa jawaban mereka? Silakan baca surah Shad ayat 5. Aja'alal alihata ilaha wahida? Apakah dia mau menjadikan yang kita ibadahi satu saja? Ini yang jadi masalah. Berarti yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah adalah apa? Tidak ada yang boleh kita ibadahi kecuali siapa? Paham sini? Jadi orang yang bertauhid itu ibadahnya hanya kepada siapa? Allah. Baik, ini syubhat yang kedua.
Syubhat yang kedua, apa mereka katakan? Bahwa kami ini syubhat yang kedua, orang musyrik di masa Nabi itu mereka menyembah patung. Ya kan? Mereka menyembah patung. Ya, kami ini tidak ada patung-patung, paling kuburan, pohon, ya. Tanah Parasangan, tidak ada patung. Apa jawabannya? Jawabannya adalah ternyata yang disembah oleh orang-orang musyrikin bukan cuma patung. Ada yang menyembah Al-Lata, ya, orang soleh, wali. Ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah malaikat. Ya. Artinya ternyata yang diibadahi oleh orang-orang musyrik di masa Nabi itu macam-macam. Bukan hanya menyembah patung. Nah, apa bedanya sekarang? Ada yang mengagungkan kuburan, ada yang mengagungkan Tanah Parasangan, ada yang mengagungkan penghuni laut, ada yang mengagungkan penghuni sungai. Setelah dicek penghuni sungai ternyata buaya. Jadi ketika ditangkap buayanya, tidak berani mereka bunuh, dikembalikan lagi ke sungai. Tidak berani mereka bunuh, mereka kembalikan ke sungai. Ini jangan diganggu, ini bahaya. Kalau diganggu nanti alam ini bagaimana? Banjir, nanti dia marah bagaimana? Ya kan? Macam-macam yang dipercayai. Jadi ini syubhat yang kedua. Kita katakan tidak benar kalau misalnya kaum musyrikin di masa Nabi itu hanya menyembah patung. Sebagaimana ayat-ayat yang telah kita bacakan. Iya. Tapi ini dua syubhat yang telah kita pelajari. Ya, syubhat yang pertama bahwa yang dimaksud dengan la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Gitu ya. Yang dimaksud dengan la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya tidak ada yang mencipta, yang mengatur, yang menguasai alam semesta. Tidak ada yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, menyembuhkan penyakit kecuali Allah. Apa jawabannya tadi? Kalau seperti ini, jangan bangga. Kalau seperti ini keyakinan tak, jangan dulu bangga. Orang musyrik seperti itu juga. Orang kafir ini, orang kafir. Bukan muslim, orang kafir. Apa kita mau bangga? Nah, orang kafir begitu keyakinannya. Mereka yakin Allah yang beri rezeki, Allah yang menyembuhkan penyakit, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya kan? Berarti la ilaha illallah maksudnya bukan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi la ilaha illallah tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Yang kedua, apa tadi? Mereka mengatakan bahwa sekarang tidak ada orang menyembah patung. Syirik itu kalau menyembah patung, gitu ya. Syirik itu kalau menyembah patung. Kita katakan kaum musyrikin di masa Nabi bukan hanya menyembah patung. Ya kan, ada yang menyembah kuburan. Ya, orang mati. Ada yang menyembah malaikat. Ada yang menyembah wali. Ya. Jadi yang dimaksud dengan la ilaha illallah bukan hanya menyembah patung, tapi apapun dari ibadah yang diserahkan kepada selain Allah itu namanya apa? Syirik. Apapun, siapapun, apapun, pokoknya yang namanya ibadah ini tidak boleh kecuali hanya kepada siapa? Allah. Kapan diserahkan kepada selain Allah, mau dia patung kah, mau dia sekalian dia malaikat kah, mau dia nabi, mau dia rasul, pokoknya kalau ada ibadah yang diserahkan kepada selain Allah itu namanya apa? Syirik. Baik. Kemudian syubhat yang ketiga, kita masuk di kaidah yang apa namanya, di matan ya, di matan yang kita baca. Kata penulis rahimahullahu taala, wa tahaqqaqat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum liyakuna
ad-du'a'u kulluhu lillah, wadh-dhabhu kulluhu lillah, wan-nadhru kulluhu lillah, wal istighatsatu kulluhu billah, wa jami'u anwa'il ibadati kulluha lillah. Maka tetaplah dari pembahasan yang sebelumnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang musyrik. Apa tujuannya? Supaya ibadah hanya kepada siapa? Paham di sini? Jadi Nabi memerangi kaum musyrikin supaya mereka memurnikan ibadah hanya kepada Allah, dan itulah dakwah Nabi kita siapa? Dakwanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sampai memerangi kaum musyrikin, tujuannya apa? Supaya mereka memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Berarti ini yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Ini yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Ditegakkan jihad, orang kafir diperangi, ya, Allah syariatkan jihad melawan orang kafir, tujuannya supaya ibadah hanya kepada siapa? Allah. Paham di sini apa yang dimaksud dengan tauhid? Jadi apa maksudnya? Sudah lewat di buku yang kedua, di Qawaidul Arba, bahwasanya al ibadah la tusamma ibadatan illa ma tauhid. Ibadah itu tidak akan dianggap sebagai ibadah sampai ibadah itu dibangun di atas tauhid. Maksudnya nanti seorang hamba itu dikatakan dia beribadah kepada Allah ketika ibadahnya itu semua murni hanya kepada siapa? Allah. Baru dibilang dia beribadah. Tapi kalau ibadah kepada Allah, ibadah kepada selain Allah, tadi ya menyembelih di hari raya Idul Adha, ya kan, potong sapi, potong kambing, bikin rumah baru, potong ayam, beli mobil baru, potong ayam, kepada Allah lancar, syirik lancar. Maka yang seperti ini belum dianggap sebagai orang yang beribadah. Sekalipun dia haji, sekalipun dia bersedekah miliaran, tidak dianggap. Karena apa bedanya dengan kaum musyrikin? Apa bedanya? Kaum musyrikin juga menyembah Allah. Mereka melaksanakan ibadah haji, mereka memberi makan jemaah haji, mereka tawaf, mereka nazar, mereka berdoa. Tapi masalahnya mereka juga berdoa kepada selain Allah, mereka nazar kepada selain Allah, mereka tawaf di selain Ka'bah. Ya kan? Tetap sia-sia. Nah, maka kira-kira sekarang antum sudah mulai mengerti apa yang didakwakan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ditegakkan jihad, saking pentingnya ini, saking pentingnya ditegakkan jihad supaya mereka memurnikan ibadah hanya kepada siapa? Karena coba bayangkan, kalau kita syirik sampai mati, kita haji, kita tunggu antrian haji berapa tahun, terus kita menabung berapa tahun, kita sholat berapa tahun, kita bersedekah berapa ratus juta misalnya, tapi syirik juga lancar. Siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Intinya, kalau tidak di atas tauhid, jangan dibikin capek-capek. Iya, capek ki. Sedekah ki, haji ki, sholat ki, tapi tidak di atas tauhid, ses saja ki. Iya, karena tidak ada. Ten harapan. Artinya tidak ada sholat tak, haji tak, puasa tak, berapa tahun sampai kita mati itu. Kira-kira bagaimana? Nanti ada yang bilang, tiga-tiganya Allah itu.
ini standar, ini peraturan. Karena tauhid itu adalah harga mati, tidak bisa ditawar. Di sini tidak ada pokoknya harga mati. Kalau tidak bertauhid selesai urusan. Mau haji, mau puasa, mau apa, mau jihad sekalian. Kalau tidak di atas tauhid, iya kan? Jadi dengan ini kita bandingkan ya. Oh, bagaimana akidahnya kaum musyrikin? Bagaimana akidah yang diajarkan Nabi? Kenapa ditegakkan jihad? Apa tujuannya? Kenapa sih harus diperangi kaum musyrikin? Apa sebenarnya yang terjadi pada mereka? Oh, ternyata mereka ini rajin ibadah kepada Allah. Tapi kepada selain Allah, apa? Rajin toh. Sekarang kita cocokkan di tengah kaum muslimin. Tidak semua ya, tapi mayoritas. Tidak semua, tapi mayoritas. Haji, Masya Allah, jangan ditanya. Antrian berapa tahun, tiada masalah. Ya, sampai tidak berani pakai songkok putih kalau belum haji. Ya, kurban. Satu masjid kadang tak 10 sapi, 20 ekor sapi, 30 ekor sapi. Pokoknya jangan ditanya. Pembangunan masjid, masjid Masya Allah, berapa ratus juta, kecil, miliaran kecil. Syirik, lancar toh. Kuburannya syekh ini, imam ini, wali ini, megah seperti masjid. Sekarang saya tanya, kira-kira ada bedanya yang dulu dengan yang sekarang? Coba pahami ini, coba pahami. Jadi kita harus ada perbandingan supaya kita paham. Kita bikin perbandingan, bagaimana akidahnya kaum musyrikin, bagaimana akidahnya Nabi SAW yang diajarkan Nabi, supaya kita bandingkan. Sekarang kita lihat, kira-kira kita ini kaum muslimin sudah sesuai dengan yang diajarkan Nabi, sudah sesuai dengan akidah yang diajarkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata setelah kita cek, waduh, makaman ya. Tapi masalahnya kalau diajarkan seperti ini mereka bilang, berko, ya moko, apa tunjika, apa nih kalau begini? Iya kan? Artinya kita melangkah ke sholat, puasa, zakat, haji. Sementara ini tidak akan teranggap sampai yang pertama benar. Nanti benar yang pertama ini baru teranggap ini. Kapan yang pertama ini tidak benar, artinya ibadah tidak murni hanya kepada Allah. Seandainya 0 kan kosong. Tapi masalahnya syirik dosa apa? Dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar ini kan banyak. Dia menempati urutan keberapa? Urutan ketiga kah, keempat kah, ke-10 kah? Urutan pertama. Sudah tidak dianggap ibadah, ternyata dosa yang kita kerjakan ini adalah dosa yang paling besar, menempati urutan nomor 1. Tidak ada tandingannya dalam masalah dosa. Tapi sekarang dibilang ini kan tradisi. Bahayanya. Dosa nomor 1 dibilang tradisi. Ngeri jamaah. Dosa nomor 1 dibilang tradisi. Apa tuh tradisi kalau dosa nomor 1? Apa tuh dibanggakan? Kalau tradisi pakai songkok, tradisi pakai sarung, Masya Allah, bagus kan? Tradisi gotong royong,
Tapi kalau tradisi kaman nih, perlu dilestarikan, perlu dibudayakan, dipertahankan. Paham? Jadi sekarang sudah mulai paham ya. Jadi dengan adanya perbandingan bagaimana akidahnya kaum musyrikin, bagaimana akidah yang diajarkan Nabi, baru kita paham. Oh, ternyata yang dimaksud dengan la ilaha illallah adalah ibadah seluruhnya murni hanya kepada siapa? Allah. Ini baru dinamakan dengan la ilaha illallah. Ini baru. Baik. Sekarang saya mau tanya. Ini dakwah tauhid kira-kira sudah ya ibaratnya diterima oleh masyarakat kaum muslimin atau masih berat diterima? Coba dijawab. Berat sekali. Jadi kalau berat sekali, tak kalah tidak usah dibahas. Banyak pembahasan lain, pembahasan sholat kah, pembahasan puasa kah, pembahasan zakat kah, pembahasan haji kah, banyak pembahasan. Kita ganti pembahasan saja. Paham? Karena yang nomor 1 ini jam mau Ustaz, ganti nih. Masih banyak pembahasan lain. Kita katakan sama orang itu, jam mau ke sota, pulang mau ke tidur. Tauhid apa saya bilang tadi? Tidak dianggap seorang beribadah capek-capek bahas solat. Solat kini sampai pecah-pecah kaki, sampai hitam jidat. Pulang balik Mekah, umroh berapa kali, haji, kiai haji lagi. Tapi kalau yang pertama tidak beres, ses saja ki. Sekarang saya mau tanya. Ini kita ibadah, mau ki ada pahalanya, ada hasilnya, atau kerja-kerja saja, sholat saja, pokoknya mau ada pahala, tidak ada pahala, urusan di belakang. Tidak, kita mau sholat, capek-capek sholat ini, yang kita harapkan hasilnya, kan begitu. Nah, tidak akan dianggap sholat tak. Dan semua ibadah tak. Sampai kita memurnikan ibadah hanya kepada siapa? Jadi sekarang sudah mulai paham juga ya, sampai di mana sih sisi pentingnya tauhid? Sampai di mana sisi pentingnya tauhid ini? Kenapa sampai ditegakkan jihad, terjadi perang, terjadi keributan dengan orang banyak gara-gara ini? Karena ternyata kita tidak dianggap sebagai orang yang beribadah sampai di atas tauhid. Taib. Intinya sekarang perlu saya pahamkan bahwa kita belajar juga itu harus terarah. Karena umur kita singkat. Kesempatan kita belajar juga paling dalam 1 pekan itu berapa kali? Itu pun maghrib isya. Paham? Ya? Maghrib isya berapa menit sih? Sementara kalau cepat-cepat, pusing. Maksudnya cepat-cepat pembahasan, sedangkan pelan-pelan pusing-pusing. Bagaimana kalau cepat-cepat? Kemudian yang kita mau pelajari ini masih banyak. Kita pelajari, alhamdulillah sudah sampai di buku yang ke-6, sisa 1 buku kurikulum tauhid uluhiyah. Sudah berapa tahun? Tapi alhamdulillah, iya kan? Nampaknya kaum muslimin
Mohon maaf, rambut sudah putih, belum paham tauhid. Rajinnya sholat, rajinnya puasa, rajinnya sedekah, naik haji, tapi belum paham tauhid. Kira-kira bagaimana? Iya kan? Iya, oleh karena itu kita belajar ini harus terarah. Sekarang saya tanya, kalau bangun rumah, kira-kira sembarang atap yang ada, atap mau dulu. Kalau cat yang ada, ya cat mau dulu. Apa yang mau dicat kalau belum ada dindingnya, belum ada rangkanya, mau diatapi? Artinya walaupun sudah tersedia atapnya, apanya, kalau belum ada fondasinya, apa mau dibangun? Artinya fondasi itu harga mati. Dia yang pertama bikin dulu fondasi, baru bangun di atasnya. Nah, itulah tauhid. Tauhid itu adalah fondasi. Tidak akan dianggap sebagai orang yang beribadah kalau tidak di atas tauhid. Tidak di atas tauhid. Iya. Jadi dari sini kita paham betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Antum harus sadari, yang hadir di sini belajar tauhid harus sadari ini nikmat, ini pembahasan yang sangat berharga. Pembahasan yang sangat berharga. Jarang, terus terang jarang taklim Maghrib Isya itu jarang yang membahas kurikulum tauhid karena tidak berani. Ya, saya sudah pernah coba di beberapa masjid. Baru ya, baik di Makassar, di luar kota. Pada akhirnya pengurus bilang, ganti Ustaz. Ganti Ustaz. Tidak enak sama jamaah ya. Pengurus yang sesat. Iya, pengurus yang sesat. Kok terus ganti itu ganti. Masih banyak pembahasan lain. Di sini ya, di masjid, alhamdulillah di masjid ini ya, saya nggak tahu ya apakah pengurusnya yang pokoknya apa yang terjadi urusan di belakang ya, atau masyarakatnya yang sudah mulai paham ya, atau dua-duanya sudah paham, pengurus dan jamaah sudah mulai paham. Itu alhamdulillah. Itu nikmat yang besar. Ibaratnya apa? Seperti orang yang paham tauhid itu seperti orang yang baru lahir. Karena nanti seorang dikatakan dia paham apa itu hidup ketika dia paham tauhid. Sekarang saya tanya, apa tujuannya kita hidup di dunia? Tauhid. Paham? Tujuannya kita hidup di dunia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah kemana? Allah. Tauhid, ibadah kepada Allah semata. Itulah maksud Allah menciptakan kita, supaya kita bertauhid. Jadi kalau belum paham kita tauhid, belum hidup di atas tauhid, berarti seperti mayat-mayat yang berjalan. Karena belum hidup kita. Seperti mayat-mayat yang bekerja, mayat-mayat yang makan, mayat-mayat yang beraktivitas. Maka setelah paham tauhid, disitulah awal kehidupan yang sebenarnya. Karena kita hidup ini untuk mengenal siapa? Allah.
Dan seorang tidak akan dikatakan dia mengenal Allah sampai dia di atas tauhid. Kok bisa? Jawabannya, kalau betul dia kenal Allah, kalau betul dia kenal Allah, pasti cuma Allah yang dia sembah. Kalau betul dia kenal Allah, pasti cuma Allah yang dia ibadahi. Itu pasti. Tapi kalau dia masih berbuat syirik, sekalipun dia bilang saya kenal Allah, balik-balik. Iya. Maka dari sini jelaskan kepada kita, artinya ya sekian tahun ya kita jalani proses pembelajaran kurikulum, baru kita mengerti, oh iya tahu ini yang artinya sistem seperti ini. Yang pertama, sistem yang terarah dari buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Kemudian yang kedua, kita mulai dari yang terpenting, karena semuanya penting. Sholat penting, puasa penting, zakat penting, tapi kita borong semuanya. Bagaimana caranya? Bisa kira-kira? Nah, karena tidak bisa diborong semua, seandainya bisa tak kalah diangkut semua, tapi tidak bisa. Maka kita mulai dari yang paling penting. Dan apa yang paling penting? Tauhid, paham? Iya. Dan dari sini pula mengajarkan kepada kita, sudah berapa tahun ikut taklim? Jangan-jangan baru sekarang paham tauhid. Artinya paham dengan jelas bagaimana akidahnya kaum musyrikin, bagaimana akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para rasul. Artinya di sini mengajarkan kepada kita, ternyata sistem pembelajaran yang bikin pintar adalah sistem kurikulum. Kurikulum artinya buku 1 dulu naik ke buku 2. Sebagaimana kita sekolah, tidak mungkin sekolah langsung masuk kuliah langsung pergi di kampus. Kalau masuk TK, SD langsung kah pergi mendaftar di Unhas? Tidak, artinya orang belajar itu dia bertahap. Iya kan? Bertahap. Iya. Sekarang saya mau tanya bagaimana mungkin kita punya gambaran sesuatu itu akan sempurna sementara kita belum melihatnya secara sempurna? Apa kita mau ceritakan? Kira-kira bisa kita gambarkan, kita ceritakan secara sempurna sementara baru sepotong kita lihat. Sama dengan tauhid. Kita bicara tauhid, bicara syirik, sementara kitab yang selesai baru Salatatul Usul. Ya, baru sampai di Al-Qawaidul Arba. Sudah pokoknya tauhid. Artinya sesuai dengan apa yang dia ketahui. Tapi kalau dia sudah selesaikan dari misalnya Salatatul Usul sampai Masail Jahiliyah, sampai buku yang ke-7, maka dia punya gambaran tentang akidah yang benar. Bagaimana akidahnya orang musyrik, bagaimana akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia punya gambaran. Iya kan? Ternyata tauhid itu simple. Ternyata tauhid itu adalah ibadah yang hanya kepada siapa? Tapi ternyata yang simple ini, kalau tidak dipelajari, tidak paham-paham. Karena banyaknya orang yang istilahnya sudah meninggal, ada yang masih hidup tapi sudah tua, tapi belum paham yang namanya apa? Padahal setelah kita pelajari, ini jipale, gampang sekali ji. Coba gampang sekali. Tapi coba tidak dipelajari dengan pelajaran yang benar, yang terarah. Iya kan? Karena pembahasan yang seperti ini dan pembahasan apa saja, kalau bukan dari dasarnya, kita maju sedikit, masuk lagi sedikit demi sedikit, kita tidak akan paham. Karena ini memang dasarnya berat. Karena kita akan menghadapi mayoritas kaum muslimin. Sekarang saya tanya
Sekarang saya tanya, tidak usahlah kita bilang luas begitu ke masyarakat umum. Coba tanyakan diri kita, di tengah keluarga kita ada berapa yang paham tauhid? Di tengah keluarga kita, orang bapak ibu kita, terus saudara kita. Coba lihat, ada berapa yang paham tauhid? Apakah kebanyakannya, atau seperduanya, atau jangan-jangan cuma kita yang paham? Paham? Artinya di sini menjelaskan kepada kita akan pentingnya perkara ini. Artinya tugas dakwah kita itu masih panjang. Ya, tugas artinya dakwah tauhid ini masih boleh dikata krisis tauhid. Krisis. Karena kalau kita banding-banding, misalnya bapak kita, ibu kita, saudara kita, setelah kita periksa-periksa, jangan kadang di satu keluarga satu orang aja mau belajar tauhid, sisanya syirik, iya kan? Apalagi dilihat satu kampung, satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten, maka yang di atas kesyirikan jangan ditanya, jauh lebih banyak. Nah, dan ingat masalah tauhid ini, seorang kalau merasa aman dari syirik sehingga sudah mulai tauhid, kalau pembahasan tauhid itu sering ganti yang lain. Kalau dia merasa aman dengan syirik sehingga dia mulai malas-malas belajar tauhid, ini pertanda bahwa dia tidak aman dari syirik. Maksudnya jangan seorang bosan dengan pelajaran tauhid, terus dia ulang, tamat dia. Saya tanya, Ki, sudah berapa kali tamat ini? Sudah selesai? Tamat dari buku 1 sampai buku 7, selesai sudah? Berapa kali? Belum pernah tamat kan? Terus bilang, tauhid missing. Kayak Tommy 10 kali tamat. Ya kan? Intinya apa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Siapa yang tidak kenal Nabi Ibrahim? Apa doanya? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah saya dan keturunan saya dari syirik. Itu maknanya. Nabi Ibrahim sangat takut dari syirik. Paham? Dan seterusnya. Intinya di sini motivasi bagi kita untuk semangat belajar tauhid dan sekaligus mengingatkan kita besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Artinya dari sekian masjid yang diadakan kajian kurikulum akidah, tauhid, uluhiyah, boleh jadi di Barombong di Kapang. Sistem kurikulum ya. Kalau kajian-kajian biasa banyak, tapi kalau istilahnya fokus menyelesaikan satu bidang secara bertahap, sedikit demi sedikit, maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Baik, saya kira itu ya apa yang bisa kita jelaskan pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Tapi di sini ada pertanyaan ya. Bismillah, afwan Ustaz, pertanyaannya di luar materi. Mohon nasihatnya Ustaz untuk anak yang sering sekali bersedih dan gundah gulana perihal takdir yang telah Allah tetapkan. Baik, sekarang saya tanya, biasanya orang sedih itu gara-gara akhirat atau gara-gara dunia? Sekarang saya tanya, yang bikin sakit kepala, tidak bisa tidur, bunuh diri, minum baygon, ngaruki, putus asa, tena harapan, itu gara-gara akhirat atau gara-gara dunia? Oke. Baik, gara-gara dunia. Seberapa sih harganya dunia ini sehingga kita pokoknya hancur sekali perasaan ini?
Ya, seberapa sih harganya? Ya kita banding-banding sebagaimana tadi akidahnya kaum musyrikin, akidahnya Nabi. Nah, sekarang kita bandingkan dunia akhirat, dibanding-bandingkan. Dunia itu bagaimana, akhirat bagaimana? Ya kan? Baru kita paham. Kenapa saya pusing yang ini nih? Bodohku nih. Saya sedihkan, saya gundah, saya gulana, saya sedih, saya mau mati gara-gara ini. Paham? Sementara yang ini tidak sholat kak, terlambat sholat kak, ketiduran kak, tidak belajar kak, santai. Masih ada besok, masih ada. Iya kan? Berarti kesimpulannya, kenapa sedih? Kenapa gundah? Masih terlalu besar dunia. Karena kalau akhirat itu bikin sejuk, bikin tenang, ya, bikin adem, ya. Tapi kalau dunia, sisa saja. Semakin banyak dipikir, sila. Semakin banyak dipikir. Mohon maaf ya, maksudnya bukan menyinggung, tapi artinya kalau banyak ke situ sudah bisa dipastikan. Kenapa sedih, kenapa gundah, kenapa stres, kenapa? Apa yang banyak? Pasti banyak apa? Dunia. Dunia macam-macam. Macam-macam. Mungkin karena sedih kehilangan, ya, dunia, ya kan? Ya, maka obatnya adalah banyak-banyak mengingat. Ini yang bikin sedih. Wih, masya Allah. Bisa sampai ke surga ini tauhid, masya Allah. Karena tidak ada jalan ke surga tanpa tauhid. Tidak mungkin kita dapat surga tanpa tauhid. Tidak mungkin. Mustahil. Jadi kita langsung, alhamdulillah. Sekarang dikasih uang 1 miliar, mati di atas kesyirikan. 1 miliar tidak mendapatkan tauhid, iya kan? Kira-kira yang 1 miliar ini bisa bikin kita masuk surga? Jangan lagi 1 miliar, kan? Tapi tidak ada uang tapi paham tauhid, mendapatkan hidayah, mau kembali kepada agama, tidak ada uang kira-kira bisa masuk surga? Bisa. Ini yang artinya bikin sedih, gundah gulana, ya, artinya ya banyak-banyak lupakan dunia dan banyak-banyak mengingat akhirat. Baik, sekiranya itu ya. Subhanakallah bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.